Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dicintai Allah, berjumpa kembali dalam serial Orbit Keberkahan. Kita bersyukur dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan spesial pada pertemuan ini setelah kita melanglang dari Timur Tengah, dari orbit keberkahan di Palestina, kita akan terbang dan berada di negeri sendiri di Indonesia. Pemirsa yang budiman, Sultan Muhammad Al-Awwal, pemimpin Turki Utsmani, bahkan sebelum ditaklukkannya Konstantinopel, sudah memiliki pandangan-pandangan obsesif. Pada saat itu, beliau memanggil orang-orang yang terbaik, menyeleksi para ulama dan juga orang-orang yang berkompeten. Kemudian dari situ dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi, dikirim dengan membawa kafilah dakwah 9 orang. Kafilah dakwah ini nantinya kita kenal dengan Wali Songo. Maka Maulana Malik Ibrahim memulai misinya berdakwah, disertai para dokter, disertai para pemikir, disertai pakar tafsir, dan bersamanya juga ada orang-orang dari berbagai macam daerah, di antaranya adalah dari Palestina. Dan nantinya setelah dievaluasi pada periode berikutnya, kekhilafahan Turki sudah tidak lagi mengirim dai-dai dari sana, tetapi nanti dari lokal Nusantara juga ada para dai yang bergabung di dalam kafilah dakwah 9 orang ini yang kita kenal dengan Wali Songo. Bahkan dalam sejarahnya juga ada turut campur dan turut serta dari Kesultanan Islam di Burma dan juga umat Islam yang ada di Cina. Sehingga kemudian lambat namun pasti Islam berkembang dari sejak di Samudra Pasai di Aceh, di Jawa, serta semenanjung Melayu yang ada di sekitar kita saat ini. Yang menarik adalah ini gabungan dari kekuatan global. Secara politik Turki Utsmani punya campur tangan. Secara kultural regional orang-orang yang ada di Asia Tenggara memiliki campur tangan. Dan yang menarik kalau kita membicarakan Islam lebih luas, bahwa masuknya Islam di Indonesia bisa jadi ini adalah debatable, tetapi ada turut campur dari politik, itu harus kita katakan iya. Dan yang menarik adalah di antara dai-dai tersebut yang terlibat adalah ada orang dari Palestina. Tidak heran jika Sunan Kudus, kita bisa melihat kenapa kota ini dinamakan Kudus, dinamakan Al-Quds, sama dengan orbit keberkahan yang kita bicarakan. Dan juga kenapa Ja'far Shadiq, yang meskipun debatable apakah dia dari Palestina ataukah sekedar dia belajar di sana, dia juga membangun sebuah masjid yang lebih dikenal dengan Menara Kudus. Tahukah Anda bahwa masjid itu namanya adalah Al-Masjidil Aqsa? Tentunya apakah ini hanya sekedar kemiripan? Apakah ini kebetulan saja? Tentu tidak. Keterikatan bangsa kita dengan Al-Quds, keterikatan bangsa kita, tanah air kita dengan Palestina sangat kuat. Maka inilah yang disebut dengan simpul sejarah. Maka pada saat kita berada di sini, pada saat kota Kudus ada di negeri kita, pada saat Masjidil Aqsa di negeri kita, sudah selayaknya Masjidil Aqsa yang ada di orbit keberkahan ada di hati kita. Kita lepaskan dari segala bentuk kezaliman, kita satukan kembali untuk membangun kembali peradaban yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Sehingga orbit-orbit keberkahan itu kita tidak mengharapkan berpindah ke negeri kita, tapi orbit itu semakin luas sehingga keberkahan akan menaungi sebanyak mungkin dari umat Islam, dan pada saat itulah akan menjelma rahmatan lil alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di serial Orbit Keberkahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.